Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kisah tentang sahabiah, seorang wanita muslimah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Beliau bukan hanya sekedar sahabat, tapi beliau juga masih kerabat dari Rasulullah SAW, karena beliau adalah putri dari Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau adalah bibi ya dari Rasulullah dari sebelah ayah, ya, ammah ya, kalau dalam bahasa Arab disebut ammah. Dan kemuliaan beliau ya bukan hanya karena beliau itu sambung dari dengan kekerabatan dengan Rasulullah, itu saja sudah, dengan sambung kerabat dengan Nabi itu sudah sangat istimewa. Tapi ternyata nggak cuma sekedar itu ya. Sekarang kita untuk pengen tahu dari sisi nasab dulu ya, dari sisi keluarga siapa sih Sayyidah Sofiyah ini. Karena mungkin banyak sahabat yang mungkin belum familiar ya, kayak mungkin kalau Sayyidah Sofiyah binti Huyai, oke lah karena beliau adalah Ummahatul Mukminin. Tapi Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib ya ini mungkin ada ya, ada beberapa sahabat yang mungkin baru mengetahuinya ya. Maka beliau ayahnya adalah Abdul Muttalib, sebagai nanti sudah Umi sebutkan, yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan tokoh orang Quraisy yang sangat-sangat ditaati. Dan ibunda beliau bernama Halah binti Wahab yang merupakan saudari dari Sayyidah Aminah binti Wahab ya, jadi ibunda Rasulullah. Jadi dari sebelah ayah bapaknya adalah Abdul Muttalib, dari sebelah ibu adalah saudari dari ibunda Rasulullah SAW. Setelah itu suami pertamanya adalah Haris ibn Harb yang merupakan saudara dari Abu Sufyan ibn Harb, yaitu pemimpinnya Bani Umayyah. Dan juga kemudian akhirnya meninggal. Dan setelah meninggal suaminya, setelah itu pernikahan yang kedua terjadi dengan seorang lelaki yang bernama Awam ibn Khuwailid. Awam ibn Khuwailid itu adalah saudara dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi saudara dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang merupakan pemimpinnya kaum wanita di akhirat nanti ya. Itu termasuk wanita utama, istri pertama dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah memberkahi beliau dengan seorang putra. Jadi ada mengatakan beliau bukan hanya punya seorang putra ya, ada dua orang anak ya yang bernama Az-Zubair ya, Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam dan juga As-Sa'ib ibn Al-Awwam. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah. Jadi ada yang mengatakan tiga ya. Ada yang mengatakan hanya dua. Kan tapi yang jelas beliau adalah ibunda dari seorang pembela Rasulullah, yaitu Sayyidina Zubair ibn Awam. Sayyidina Zubair ibn Awam ini disebut sebagai hawari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Itu saja sudah sangat istimewa. Itu saja sudah sangat istimewa. Artinya dengan melihat orang-orang yang berada di sekitar beliau, maka tidak heran jika Sayyidah Sofiyah menjadi sosok wanita yang luar biasa. Dididik oleh ayahandanya Abdul Muttalib ya, dengan didikan yang bagus. Karena memang Abdul Muttalib bukan hanya sekedar pemimpin di kota Makkah saat itu, akan tetapi beliau juga menjadi orang yang sangat memperhatikan orang-orang yang beribadah haji. Ketika jahiliyah itu ya, tapi Sayyidah Sofiyah ini termasuk orang yang diberi tugas untuk meladeni para tamu, memberikan minum ya. Jadi memperhatikan, artinya sudah terbentuk sifat sosial. Sosial itu sudah artinya sudah dibangun dari sedini mungkin oleh ayahandanya Abdul Muttalib. Sehingga menjadikan beliau menjadi sosok yang kuat, yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang luar biasa. Setelah itu ketika beliau mempunyai putra, yaitu Sayyidina Zubair ibn Awam, beliau pun memang mendidik Sayyidina Zubair itu menjadi lelaki yang kuat, yang tangguh.
Sehingga memang mendidik Sayyidina Zubair itu dengan berbagai macam keahlian sudah dilakukan dari mulai Sayyidina Zubair itu masih kecil. Sehingga Sayyidina Zubair kecil itu sudah dididik untuk bisa memanah, untuk bisa berkuda, untuk terbiasa, untuk bisa berani untuk berperang. Ini sudah terbentuk oleh Sayyidah Sofia. Bahkan sampai ada yang menceritakan bahwasanya beliau itu begitu semangatnya untuk mendidik putranya menjadi lelaki yang kuat. Itu sampai agak terlalu keras. Jadi terlalu keras dalam mendidiknya sehingga ya maksudnya mungkin ya apa ya, mungkin ya sering mungkin berikan hukuman ya karena bentuk untuk mendidik putranya begitu sampai akhirnya ditegur oleh kerabat beliau mengatakan bahwa pendidikan Sayyidah Sofia kepada Sayyidina Zubair ini adalah terlalu berat. Jadi seakan-akan kok itu bukan mendidik tapi kok menghukumnya. Kayaknya Sayyidah Sofia mengatakan kalau ada orang mengatakan aku menghukumnya dia telah berdusta. Karena sungguh aku hanya apa yang aku lakukan itu karena aku punya harapan besar. Artinya ingin mendidik Sayyidina Zubair menjadi orang yang tangguh. Ya makanya kita sendiri ya kadang ini maksudnya sebagai satu ibrah bagi kita. Kadang ya memang mendidik anak terlalu keras juga bukan suatu hal yang diperkenankan. Akan tetapi dari sisi ibu ya, tapi bukan berarti kita pun tidak tahu seperti apa keras, apakah mungkin karena kadang pandangan orang itu kan berbeda. Iya. Kadang seorang ibu nyubit anaknya, orang mengatakan itu kekerasan, padahal belum tentu nyubit ya dalam bentuk tarbiyah bukan sesuatu yang terlarang. Menghukum dengan memberikan pukulan dengan pukulan yang tidak membahayakan, pukulan tarbiyah, pukulan cinta, itu ada bentuk perhatian dan cinta dan kasih sayang kok. Jadi kadang cara pandang orang tuh kan memandangkan selalu berbeda. Kadang ada seorang ibu yang memang ya sebenarnya kalau kayak kita pikir ya ada seorang ibu yang gak pernah mukul anak, gak pernah menghukum anaknya, gak pernah negur anaknya, gak pernah marahin anaknya. Dengan seorang ibu yang memang ya mungkin dia berikan tarbiyah kadang ya saat dengan teguran, sesaat mungkin dengan hukuman yang tidak membahayakan. Maka ya tentu sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan mata sehat gitu ya, dengan akal yang bersih, kita akan tahu yang kadang menegur karena memang anak itu gak sempurna. Kita punya anak itu ya kadang memang kalau anak tidak dididik ya hanya dimanja, hanya ya apalagi kadang dengan lingkungan yang seperti saat ini gitu ya. Lingkungan tentu ini ya bukan satu hal yang dibenarkan juga. Berkasih sayang, berlemah lembut kepada anak harus. Tapi ada saat ternyata pukulan kita pun, hukuman kita, teguran kita ya itu memang menjadi satu kewajiban, bentuk tarbiyah. Makanya Nabi sendiri mengatakan muru auladakum lisholat inda sab'in wadribu inda ashirin. Kenapa Nabi mengatakan sampai pukul kalau udah 10? Maksudnya bukan langsung kita main gebak-gebuk begitu. Maksudnya usia ketika anak sudah dididik untuk belajar sholat, untuk menjalankan syariat, sudah terbiasa dididik seperti itu. Loh kok ketika usia 10 tahun masih meninggalkan? Padahal sudah dibiasakan. Maka fadribuhu inda asyir, ketika usia 10 tahun kok masih belum terbiasa dengan itu atau masih belum sempurna dalam menjalankan, pukul, tapi pun ada aturannya dalam syariat. Bukan Nabi ngajarin orang menghukum saya fadribu inda asyir itu pukulan dengan pukulan yang tidak membahayakan. Pukul kakinya, kalau orang tua dulu tuh dicetol gitu ya. Dan kita menemukan tarbiyah ini ada pada orang tua kita dulu. Sekarang tuh gak ada. Karena sekarang dikit-dikit langsung lapor kekerasan. Ya, sehingga nanti ada hak anak, harusnya ada orang tua anak menghukum orang tua tuh ada. Jadi padahal Masya Allah, padahal zaman dulu tuh biasa dengan hukuman begitu, malah perasaan kita ngerasa gitu ya, orang tua kita gitu ya, orang tua Umi punya orang tua ya, punya beberapa anak gitu ya. Umi ngerasa anak-anaknya yang memang dididik waktu itu kadang dengan hukuman gitu ya. Ingat waktu kita belajar Quran ngaji dulu waktu kecil ya sudah di sebelah tuh udah siap kayak beating lah atau apalah. Mukulnya sih ya sedikit gitu, nggak berbahaya, bukan dipukul di punggung atau di kepala enggak, ya paling di kaki tek gitu adanya. Pukulannya pun bukan langsung ceplos sampai berbekas enggak, ya hanya pukul untuk sekedar. Ya memang dulu tarbiyah orang tua dulu kan seperti itu. Tapi perasaan anak-anak ini begitu tuh bacaan Qur'annya tuh lebih jadi gitu loh, bacaan lebih bagus. Sedangkan yang kadang ya akhirnya dimanja tuh malah bacaannya nggak karu-karuan gitu ya. Jadi cuma kadang sekarang ini subhanallah ya memang ya ada perubahan-perubahan sehingga kadang ya anak sendiri jadi gampang protes. Padahal kalau dulu mah nggak ada ceritanya protes ya patuh ya. Sekarang karena terlalu banyak yang dilihat, terlalu banyak yang didengar, akhirnya ya itu
merusak pola pikir anak sehingga ketika orang tua memberikan hukuman dianggap itu adalah satu kezaliman. Nah inilah makanya kita ya kalau sebagai orang tua, kalau memang kita bukan berarti pukulan menjadi pilihan utama, itu terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi solusi, artinya seringkali yang sering diucapkan oleh orang tua kita, daripada kamu dipukul di akhirat mending tak pukul di dunia. Nah, itu ungkapan orang tua kita dulu ya. Ingat banget, daripada kamu dipukul di akhirat, nak mending tak pukul sekarang biar kamu di akhirat gak dipukul lagi. Lihat, itu kan cinta. Cinta itu nggak bisa dipungkiri, itu adalah cinta. Orang tua gak senang memukul, tapi kadang harus memukul karena berharap yang terbaik untuk anaknya. Maka sebagai orang tua kalau memang kita tidak mesti harus sampai derajat mukul, ya jangan pukul. Tapi ada saat ketika memang harus dengan pukulan, tidak membahayakan, syariat tidak membahayakan ya, bentuk cinta, dan tunjukkan kepada anak bahwa hukuman kita ini adalah bentuk cinta biar anak mengerti, tidak salah paham. Dan kita sebagai orang luar ketika melihat ada ibunda memberikan tarbiyah, selagi pukulan bukan sesuatu yang membahayakan, ya jangan ikut-ikutan dan jangan gampang berkomentar. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak memberikan pendidikan begitu, karena mungkin karakter anak beda-beda. Ya, jadi seperti itu. Artinya ini tadi adalah satu sudut pandang yang dilihat oleh orang melihat Sayyidah Sofia, dan Sayyidah Sofia membantah, jangan menuduh begitu. Orang itu dusta. Kalau sampai dikatakan aku zalim kepada anakku, dusta karena aku berharap yang terbaik untuknya. Baik. Sehingga akhirnya Sayyidina Zubair memang terbentuk menjadi seorang yang luar biasa. Jadi seorang satria yang pemberani, yang menjadi pembelanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ya Sayyidina Umar ibn Khattab menyamakan keberaniannya Sayyidina Zubair ibn Awam itu dengan 1000 lelaki. Disamakan dengan 1000 lelaki kalau waktu itu beliau memberikan bala bantuan kepada pasukan Amr ibn As yang saat itu diutus untuk berperang ke Mesir ya, untuk memerangi Raja Mesir yang saat itu memang tidak patuh. Akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab mengirimkan surat kepada Sayyidina Amr ibn As bahwasanya beliau berkata, aku telah mengirimkan 4000 pasukan yang setiap 1000 pasukan itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang nilainya 1000 pasukan. Jadi beliau memberikan info kepada Sayyidina Amr ibn As bahwasanya beliau mengirimkan pasukan 4000 pasukan yang setiap 1000 pasukan dipimpin oleh seorang laki-laki yang nilainya sama seperti 1000 pasukan. Nah, siapa saja waktu itu disebutkan 4 orang, yaitu Sayyidina Zubair ibn Awam, Sayyidina Ubadah ibn Syamir, ya Sayyidina Miqdad ibn Amr, dan Sayyidina Maslam bin Khalid. Dan akhirnya benar terbukti bahwasanya kedatangan Sayyidina Zubair itu benar-benar membawa sesuatu banget gitu ya, sehingga ketika itu beliau lalu membuka benteng dengan keberaniannya, sehingga karena itu orang Islam pun akhirnya bisa mendapatkan kemenangan. Baik, itu tentang Sayyidina Zubair ibn Awam. Karena memang ya subhanallah, makanya benar ibarat di balik orang yang hebat itu biasanya ada ibu yang luar biasa. Inilah memang terbukti Sayyidah Sofia adalah seorang ibu yang luar biasa. Dan itu adalah tentang Sayyidah Sofia, tentang putra beliau. Dan kedekatan Sayyidah Sofia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk luar biasa. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya ada pendapat, ada yang menceritakan bahwasanya Sayyidah Sofia itu satu di antara dari bibi-bibinya Rasulullah yang lain. Ini satu-satunya yang memang memeluk agama Islam itu adalah beliau. Jadi satu-satunya bibi beliau ya yang langsung dari sebelah ayah yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Sayyidah Sofia. Sehingga ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ya, ketika awal-awal Nabi berdakwah terang-terangan, Allah berfirman, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekat, kerabat-kerabat yang terdekat. Maka Nabi lalu berseru di hadapan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Beliau berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, mewakili putri-putrinya dengan Sayyidah Fatimah, ya. Wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dan juga beliau lalu menyebut, wahai Bani Abdul Muttalib. Jadi disebut beberapa orang ya, tapi waktu itu memang yang disebut awal ada Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib itu. Lalu beliau katakan, demi Allah aku tidak bisa menyelamatkan kalian, dari neraka.
artinya ya Rasulullah sekarang mendapat tugas untuk memberikan peringatan. Mhm. Artinya di saat mereka menerima itu adalah keselamatan bagi mereka. Tapi di saat mereka menolak, maka Nabi tidak bisa menjadi pelindung di akhirat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya, itu menjadikan Allah menjadikan beliau ini termasuk orang yang pertama mula-mula masuk Islam. Jadi di antara orang-orang yang termasuk masuk Islam di awal ini adalah Sayyidah Sofia, walaupun keislamannya pun ternyata didahului oleh putranya. Mhm. Sayyidina Zubair ibn Awam ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, jadi orang-orang pertama masuk Islam, dan Sayyidah Sofia ini setelahnya. Akan tetapi setelah beliau memeluk agama Islam, beliau memang benar-benar artinya menjalankannya dengan kesungguhan, menjalankannya dengan keseriusan. Dan beliau juga termasuk orang yang ikut berhijrah ke kota Madinah ya. Ikut berhijrah ke kota Madinah, beliau karena memang saat itu ketika melihat semakin berat orang-orang Islam untuk terus bertahan di kota Mekah, maka ada perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, maka Sayyidah Sofia pun ikut di dalamnya dan beliau subhanallah merasakan keindahan ketika beliau bisa bergabung bersama orang-orang muslim lainnya untuk Mhm. hijrah ke kota Madinah dan hidup berdampingan dengan orang-orang Ansar. Tercipta keindahan, rasa cinta kasih sayang sama mereka. Yang ini memang satu perkara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW, Mhm. sehingga tidak ada lagi perbedaan bahwa ini adalah Ansar, ini adalah Muhajir, semuanya adalah pembela-pembelanya Rasulullah SAW. Dalam suasana yang seperti itulah menjadi suasana yang sangat disyukuri oleh Sayyidah Sofia, dan beliau pun hidup dengan nyaman ya, dengan tentram sampai akhirnya, akan tapi ya tentu walaupun sudah kehidupan sudah nyaman di kota Madinah, tapi yang namanya perjuangan ya tidak berhenti. Ketika terjadi perang Badar Kubro, lalu setelah itu dilanjut dengan perang Uhud, maka Sayyidah Sofia ini termasuk keberaniannya itu teruji di situ. Jadi ketika perang Uhud, Sayyidah Sofia ini menjadi wanita yang ikut dalam peperangan tersebut. Mhm. Walaupun bukan ikut berperang, tapi belum memang ikut, beliau membantu memberikan air kepada para pejuang, ya para orang-orang yang berjihad fisabilillah, berikan air, menolong para sahabat-sahabat yang terluka, dan akhirnya ya intinya berusaha bersama istri-istri Rasulullah yang lain dan juga ada bersama putri Rasulullah juga, Sayyidah Fatimah juga ikut dalam peperangan tersebut ya. Jadi memang semuanya berupaya untuk mengambil bagian dalam peperangan. Yang lelaki dengan tenaganya, dengan Mhm. ya dengan pedangnya, ada yang dengan hartanya dan juga ya dan para wanita semampunya mereka untuk berjihad. Dan Sayyidah Sofia termasuk di dalamnya. Dan ketika dalam perang Uhud ada satu kisah yang mungkin kita semua sudah sering mendengar ya, bagaimana kejadian ketika para pemanah melanggar pesannya Rasulullah SAW Mhm. sehingga menjadikan kondisi yang awalnya dikuasai oleh orang Muslim berbalik ya. Karena begitu melihat para pemanah lengah, maka saat itu orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid melihat satu celah untuk membalik keadaan. Mhm. Yang awalnya orang Muslim sudah mulai menguasai peperangan sehingga banyak orang-orang kafir yang kabur dari peperangan tersebut, Mhm. dan ternyata begitu melihat kondisi sudah mulai dikuasai oleh orang Muslim, para pemanah turun ke bawah melihat untuk dengan rampasan perang itu ya. Padahal sudah dipesankan oleh Rasulullah. Nah inilah memang sebenarnya pendidikan, kalau sudah Rasulullah berpesan lalu dilanggar ya musibah yang akan turun. Mhm. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Uhud itu adalah kekalahan. Karena memang kalah itu kan di saat banyak umat Islam yang tertawan. Mhm. Atau ya ketika umat Islam banyak yang harta rampasannya diambil oleh orang kafir. Tapi dalam kondisi perang Uhud itu walaupun ya awalnya orang Muslim berkuasa, orang Muslim menguasai peperangan sampai akhirnya orang kafir itu kocar-kacir dan harta mereka pun ditinggalkan. Setelah itu ternyata karena orang pemanah turun, akhirnya Khalid bin Walid yang saat Mhm. itu masih belum memeluk agama Islam, Mhm. menganggap itu sebagai satu kesempatan untuk memutar keadaan, maka dia menyerang dari posisi dari tempat pemanah. Karena memang waktu itu pemanah itu ditempatkan di tempat yang strategis. Mhm. Mereka berada di tempat yang tinggi sehingga bisa melihat ke bawah. Sehingga siapa-siapa yang memang harus diturunkan panah. Nah, itu jadi memang menguasai keadaan. Mhm. Sehingga ya hal ini, strategi ini tidak disadari oleh orang kafir, sehingga akhirnya mereka
kalang kabut dengan adanya para pemanah yang ada di atas bukit tersebut. Bukit Rumah gitu ya. Kalau mungkin bagi para sahabat ya yang pernah ke sana ya tentu tahu tempatnya itu lumayan tinggi ya. Yang masih belum semoga segera ngelihat nanti. Amin, Masya Allah, amin. Jadi gitu. Jadi itu memang tempat strategis. Sehingga akhirnya ketika ternyata mereka turun diambil. Akhirnya para orang kafir menguasai tempat tersebut lalu menyerang orang-orang muslim itu dari atas. Sehingga orang muslim yang dibawa tuh kaget. Mereka gak menyangka. Dipikir peperangan setelah selesai. Melihat keadaan begitu kalang kabut, pedang sudah diturunkan karena memang mengambil harta atau apa ya, karena itulah godaan. Maksudnya memang subhanallah di zaman Nabi artinya yang namanya dunia itu memang menggoda. Dan para sahabat bukan berarti mereka adalah orang-orang yang tomak dunia ya, ini adalah suatu pelajaran. Artinya ketika ada Rasulullah lalu mereka terbuai dengan dunia pun ternyata ada musibah yang Allah berikan. Nah, bagaimana kita ketika kita sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW? Kita bukan hidup di masa beliau dan sekarang dunia benar-benar menjadikan kita lalai dan lupa kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Amin. Nah, akhirnya pada saat itu dikatakan orang Muslim tuh kalang kabut sampai begitu kalang kabutnya mereka tuh sampai nggak bisa mengenali mana musuh mana sahabat. Sehingga bahkan sampai dalam dikisahkan itu dalam perang Uhud para sahabat itu sampai berperang dengan sesama sahabat. Karena ya mungkin karena orang kalut tuh gimana sih nggak ngerti ini musuh kah, karena waktu itu bukan orang Muslim dengan seragam khusus, nggak ada ya, mereka berperang dengan apa adanya mereka pakai. Jadi dipikir musuh padahal itu sahabat sendiri dan tidak sedikit yang akhirnya terbunuh karena memang ketidaksengajaan. Dengan kondisi begitu sehingga ada sebagian yang merasa kaget akhirnya nggak siap lari. Pada melihat kondisi yang seperti itu Sayyidah Sofiyah luar biasa, beliau dengan keberaniannya beliau berteriak kepada orang-orang muslim yang saat itu berlarian, lalu beliau berkata, sungguh celaka kalian, bagaimana kalian bisa meninggalkan Rasulullah. Jadi dikasih motivasi, kok bisa-bisanya ngaku cinta kepada Nabi ninggalin Nabi. Karena memang itu kondisi yang memang sangat genting. Karena musuh-musuhnya tahu kunci peperangan ada pada Rasulullah. Sehingga begitu mengetahui ada celah untuk kembali menyerang kepada orang-orang muslim, maka mereka mencari jalan untuk sampai kepada Rasulullah. Sehingga saat itu memang luar biasa sekali. Makanya sampai para sahabat-sahabat yang saat itu melindungi Rasulullah gugur satu demi satu. Ya. Subhanallah, sampai dikatakan pada perang Uhud itu sampai ada seorang sahabat itu yang tubuhnya tuh seperti landak karena diserang karena saking banyaknya pedang panah yang menempel di tubuhnya itu banyak untuk melindungi Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Sofiyah tuh mengingatkan kepada para sahabat yang lalai, sungguh celaka kalian, bagaimana mungkin kalian meninggalkan Rasulullah. Sehingga tidak sedikit yang tersadar dengan seruan Sayyidah Sofiyah sehingga akhirnya kembali berperang. Ala kulli hal ya, kejadian itu menunjukkan keberanian Sayyidah Sofiyah dan memang banyak korban yang gugur dalam perang Uhud ya, kurang lebih 70 dari syuhada ya. Ada kurang lebihnya 70 orang ya yang mati syahid dalam perang Uhud. Termasuk di antaranya adalah paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah. Dan bukan hanya itu saja, paman yang gugur ini adalah Asadullah, singa Allah, Sayyidina Hamzah binti Abdul Muttalib yang merupakan saudara sekandung, seayah dan seibu dengan Sayyidah Sofiyah. Jadi beliau itu punya saudara yang seayah seibu itu Sayyidina Hamzah. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah melihat bahwasanya Sayyidina Hamzah gugur dalam peperangan, maka Rasulullah berpesan kepada Zubair bin Awam untuk menghalangi Sayyidah Sofiyah melihat keadaannya Sayyidina Hamzah, takut tidak kuat. Karena memang keadaan Sayyidina Hamzah saat itu luar biasa ya. Bukan hanya sekedar syahid ya, tapi bahkan beliau dibelah dadanya, diambil hatinya. Ya, kalau kita kayak dipreteli begitu ya, dimutilasi seperti itu. Dan itu memang menjadikan Nabi sendiri menangis. Nabi merasa tidak mampu karena bagaimanapun Nabi seorang Nabi tapi beliau adalah seorang keponakan yang mencintai pamannya dan bukan hanya sekedar paman. Ini bahkan Sayyidina Hamzah dengan Nabi itu adalah selain ikatan paman dan keponakan, beliau juga adalah yang satu rodok dengan Rasulullah. Jadi sama-sama pernah disusui oleh Sayyidah Thuwaibah.
Dan yang termasuk jadi menyusui Rasulullah tuh sebelum Sayyidah Halimah ada yang namanya Sayyidah Thuwaibah, budak dari Abu Jahal yang itu juga pernah menyusui Sayyidina Hamzah. Jadi memang ada kedekatan luar biasa. Dan Nabi sendiri merasa terpukul dengan keadaan Sayyidina Hamzah. Lalu sehingga Nabi pun tahu bagaimana perasaan saudarinya, seorang wanita yang melihat saudaranya diperlakukan seperti itu. Akan tetapi subhanallah ketika tahu bahwasanya Zubair ibn Awam, Sayyidina Zubair menghalangi Sayyidah Sofia untuk melihat, untuk mendekati Rasulullah. Sayyidah Sofia faham karena memang berita wafatnya Sayyidina Hamzah sudah sampai ke telinga beliau. Sehingga akhirnya beliau berkata, "Kenapa? Kenapa engkau larang? Aku sudah mendengar bahwasanya saudaraku terbunuh." Jadi dan beliau akan sabar artinya, dan itu bukan suatu hal yang apa ya? Bukan suatu hal yang berat karena saudaraku pun wafat terbunuh adalah untuk membela agama Allah. Jadi Sayyidah Sofia ya satu sisi tentu sedih akan, tapi beliau tahu di balik wafatnya Sayyidah Hamzah ini ada surga Allah yang menanti. Sehingga beliau katakan, dan sungguh apapun kondisinya kami ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu mendengar ucapan ibundanya, Sayyidina Zubair pun kembali kepada Rasulullah lalu memberitahu Rasulullah bahwasanya ibundanya telah mendengar kabar dan beliau siap, artinya beliau kuat untuk melihat hal itu, sehingga Rasulullah pun mengizinkan untuk melihat keadaan Sayyidina Hamzah. Dan ketika melihat Sayyidina Hamzah, Sayyidah Sofia pun tegar. Walaupun memang beliau menangis, akan tapi beliau beristirja dan merasa bangga dengan wafatnya saudaranya yang dengan untuk membela agama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika melihat Sayyidah Sofia menangis pun Nabi menangis. Jadi subhanallah ya, artinya menangis untuk orang yang meninggal bukan satu aib. Artinya ya kesedihan ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicinta, yang disayang. Ini bukan suatu aib. Yang aib adalah di saat kita menangis sambil memprotes kepada Allah. Protes kepada Allah, lalu ya itu tadilah artinya tidak terima dengan keputusan Allah, itu yang tidak diperkenankan. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam taat wal afiat, dan semoga siapapun yang diuji oleh Allah dengan ujian kematian, ditinggal oleh orang-orang yang dicinta, diberikan kesabaran. Tapi kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan panjang umur sehat kepada kita semua dan kepada keluarga dan kerabat kita. Baik, ini tentang Sayyidah Sofia di awal ya, insyaallah. Baik, kita akan break sejenak ya Umi. Insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan kisah dari Sayyidah Sofia ini. Baik ya. Jadi sedikit kisah yang dari Sayyidah Sofia memang ya tidak banyak diceritakan tapi luar biasa. Termasuk perang yang juga diikuti oleh beliau yang bukan diikuti secara langsung. Itu beliau punya peran yang luar biasa adalah pada waktu perang Khandaq. Jadi Rasulullah biasanya ketika beliau berperang, maka beliau akan menempatkan istri-istri beliau dan juga para wanita-wanita, anak-anak kecil itu di benteng ya yang terkuat yang ada di kota Madinah untuk penjagaan kepada mereka. Dan ketika perang Khandaq itu kan memang jumlah musuh luar biasa besar, dan memang para pemuda, para lelaki ya, orang-orang muslim saat itu dipimpin oleh Rasulullah itu semuanya turun untuk pergi menuju ke Khandaq ya. Untuk ketika itu perang Khandaq itu yaitu Rasulullah membuat parit ya. Membuat parit raksasa. Itu proyek Masya Allah. Gak kebayang ya zaman Nabi membuat parit yang lebar sekali tanpa alat bantu pengeruk ya. Dilakukan hanya dengan tangan dan alat seadanya. Luar biasa. Kalau bukan karena keimanan, tidak akan mampu mereka berbuat seperti itu. Jadi keimanan yang besar kepada Allah dan Rasulullah menjadikan mereka itu pekerjaan yang teramat sangat berat. Itu menjadi ringan bagi mereka. Dan kalau belajar, kita membaca sejarah para sahabat-sahabat Nabi dalam berjuang, kita akan merasa apa yang kita lakukan. Perjuangan kita saat ini sebesar apapun tidak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka berjuang tanpa pamrih, bahkan ya benar-benar berkorban jiwa, raga, harta, semua mereka berikan tanpa berharap untuk kembali ya.
Bahkan dalam perang Khandaq sendiri ketika mereka membuat parit itu banyak para sahabat yang kelaparan. Sehingga bahkan Nabi pun termasuk orang yang kelaparan ya, karena memang situasi saat itu sangat berat. Sehingga seringkali Nabi ketika menggali parit Khandaq itu, ya beliau harus mengganjal perutnya dengan batu karena untuk menahan lapar. Kita saat ini ketika kita berjuang membawa agama Nabi, begitu banyak kemudahan yang Allah berikan. Ibarat ya, sekarang kita kalau sudah bawa nama Nabi itu di mana-mana dihormati orang. Tapi Nabi dan para sahabat saat itu untuk menjadikan agama ini sampai kepada kita, untuk menjadikan kita orang-orang berasyhadu alla ilaha illallah, itu bukan hal yang mudah. Subhanallah, harus banyak kita bersyukur kepada Allah. Dan banyak kita membaca sejarah tentang beliau untuk semakin menguatkan ikatan hati kita dengan orang-orang mulia, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga keluarganya. Maka saat itu memang pada perang Khandaq Allah memberikan pertolongan, yaitu dengan mendatangkan angin kencang yang membuat takut orang-orang kafir musyrik ya. Hanya saja memang saat itu kondisi Madinah tanpa penjagaan. Sehingga para wanita dipilih oleh Rasulullah ditempatkan di satu benteng, yaitu benteng Hasan ibn Sabit ya. Yang itu merupakan benteng yang terkuat yang ada di kota Madinah. Dan akhirnya rupanya hal itu tercium oleh orang Yahudi ya, yang memang orang ini Yahudi yang mereka ini dolim. Karena saat itu ada Bani Quraidah, orang Yahudi yang memang telah membuat perjanjian dengan Rasulullah bahwasanya nanti mereka akan hidup berdampingan dengan aman, saling menjaga. Nabi tidak akan mengganggu mereka dan mereka tidak akan mengganggu Nabi, dan mereka pun tidak akan mendukung siapapun yang ingin menyerang Nabi. Artinya sebelum ketika awal-awal Nabi pindah ke kota Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi yang ada di sekitar. Jadi dengan Bani Quraidah sudah ada perjanjian bahwasanya nanti mereka akan ikut membantu menjaga Madinah. Sebagaimana Nabi pun akan menjaga keselamatan mereka. Jadi perjanjian dengan orang kafir nggak ada masalah selagi ini memang tidak ada untuk merendahkan syariat sama sekali. Gitu. Memang ini tujuannya adalah untuk menjalin keamanan gitu ya. Akan tetapi ternyata Bani Quraidah berkhianat saat itu. Mereka ingkar, mereka lari, mereka tidak menjaga, bahkan mereka kerjasama juga dengan orang-orang kafir ya. Sehingga akhirnya kota Madinah ini dalam tanpa penjagaan. Sehingga akhirnya ada orang Yahudi yang mengendus hal ini. Dia akhirnya mencoba-coba mencari berita tentang apakah benar ini ya, bahwa mereka ini orang-orang perempuan ditinggal sendiri. Tujuan mereka adalah untuk menyerang para wanita-wanita ya, untuk mengkacau, balaukan pasukannya Rasulullah SAW. Agar menjadi pasukan Rasulullah nanti akan jadi kolang kabut kan begitu. Dan terjadi Sayyidah Sofiyah ini karena memang beliau ada seorang wanita pemberani mengetahui akan hal itu. Sehingga akhirnya diam-diam Sayyidah Sofiyah keluar dari benteng lalu mendatangi orang Yahudi yang tadi mencari-cari berita itu. Karena bahaya sekali kalau sampai berita sampai kepada orang-orang Yahudi lainnya bahwasanya wanita tanpa penjagaan. Hanya beliau memanggil membawa pemukul lalu dipukulkan kepada orang Yahudi. Dan bukan hanya itu saja, bahkan kepalanya orang Yahudi itu dipotong oleh Sayyidah Sofiyah. Lalu setelah itu kepala tersebut dibawa oleh Sayyidah Sofiyah dan beliau tuh melihat di mana perkumpulan orang-orang Yahudi yang memang punya niat buruk tadi dilemparkan oleh Sayyidah Sofiyah ke tempat tersebut. Tapi secara sembunyi-sembunyi. Sehingga akhirnya orang Yahudi yang awalnya punya niat buruk itu ketakutan. Maka sampai dikatakan pertama kali seorang wanita membunuh orang musyrik ini dilakukan oleh Sayyidah Sofiyah. Jadi itu wanita pertama yang bunuh orang musyrik adalah Sayyidah Sofiyah. Dan ini luar biasa banget. Sehingga orang Yahudi yang awalnya mempunyai niat jelek, begitu melihat kawannya mati seperti itu, takut mereka. Sampai mereka mengatakan, wah ini berita dusta nih. Berita dusta yang mengatakan bahwa wanita-wanita tanpa penjagaan. Gak mungkin Muhammad meninggalkan wanita-wanitanya tanpa penjagaan. Jadi dipikir oleh mereka, nih Rasulullah nih tetap melindungi para wanita gitu loh. Artinya padahal itu tidak ada. Memang benar-benar tidak ada penjagaan saat itu. Karena yang ada adalah para wanita dan lelaki pun adalah yang memang saat itu ada yang buta, ada yang memang secara fisik tidak mungkin untuk melindungi mereka. Hanya lelaki yang tua, yang lemah seperti itu. Jadi kondisi benar-benar kalau mau musuh masuk sangat gampang. Cuma dengan keberanian Sayyidah Sofiyah menggagalkan rencana tersebut sehingga akhirnya menjadikan orang-orang Yahudi yang punya niat buruk tadi kabur. Tidak lagi berani menyerang kota Madinah. Itu adalah kisah keberanian Sayyidah Sofiyah yang luar biasa ya dalam membela agama Allah dan Rasulullah SAW.
Jadi keberaniannya itu luar biasa. Ya siap bagaimana nggak berani, beliau adalah keturunan orang-orang mulia dan sambung dengan orang-orang mulia luar biasa. Dan sehingga itulah tentang Sayyidah Sofiyah. Dan beliau wafat di masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab di tahun 20 Hijriah. 20 tahun ba'dal hijrah ya. 20 tahun Hijriah berarti selisih kurang lebihnya 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 73 tahun. Jadi usia beliau tuh ya kalau dilihat dengan Rasulullah kurang lebih ya. Karena Nabi wafat di tahun ke-11 di usia 63 tahun. Sayyidah Sofiyah wafat di tahun ke-20 di usia 73 tahun. Dan beliau diwakamkan di Baqi. Dan subhanallah nama beliau harum sampai saat ini ya. Artinya kita bisa belajar banyak hal dari beliau untuk mengikuti keberanian, ketulusan, keikhlasan, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Semoga dengan kita mengenal beliau, membaca sejarah beliau, ini akan menjadikan kita terus sambung dengan orang-orang mulia, akan menjadikan penghubung kita untuk terus sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.